atau review sedikit mengenai pembelajaran kita sebelumnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke Kak, boleh diulangi lagi yang dari awareness sampai advocacy, Kak? Ini nanti ada ininya nggak, rekamannya nggak apa, Fitri? Oh, oke. Karena terputus ya. Oke. Jadi seperti yang udah dibahas tadi, customer journey ini akan membuat kita paham dan tahu kita memutuskan untuk berada di platform apa, di digital marketing apa, dan strategi apa. Contoh nih, tadi kan kita udah tahu nih jenis usaha yang mau kita handle digital marketingnya apa, segmentasi pasarnya seperti ini. Lalu kita mulailah perjalanan kita. Kalau produk biasanya itu banyak orang yang tidak tahu. Nah, awareness ini membuat orang yang tidak tahu tentang produk kita jadi tahu. Ternyata ada loh di dunia ini produk ini gitu. Ada loh produk fashion wanita ini gitu. Ada loh Shiba label ini gitu contohnya. Nah, gimana caranya? Kita lihat, kita memutuskan customer journey ini platform apa yang mau kita gunakan, kita lihat dari segmentasi pasar yang udah kita evaluasi sebelumnya. Udah kita dapatkan sebelumnya. Yang pertama, orang-orang yang dengan karakter wanita berusia 25, membutuhkan fashion yang laksas, sosialita di seluruh Indonesia gitu ya. Kira-kira mereka itu kebanyakan menggunakan platform apa ya? Nah, kita pikirkan itu. Kita pertimbangkan, nggak mungkin Facebook. Mungkin, tapi itu targetnya sedikit gitu kan. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini biasanya, untuk target-target customer seperti ini biasanya banyaknya di Instagram. Nah, makanya di awareness ini kita masukkan Instagram. Bagaimana sampai si yang tidak tahu ini jadi tahu yang melalui Instagram dengan iklan dan influencer. Yang mana ini ditunjang dengan konten-konten yang udah ada di dalam Instagram tadi. Karena kita kan tadi udah memutuskan nih, oh dengan segmentasi pasar ini ternyata aku memutuskan untuk platform yang sepertinya akan baik untuk digunakan sebagai strategi digital marketingnya ini Instagram. Nah, Instagram itu akan dia tahu dan dapatkan melalui iklan dan influencer yang di dalamnya sudah ada konten-konten mengenai produkku, produk ini, produk klienku gitu. Nah, selanjutnya nanti setelah dia udah tahu, bagaimana membuat dia akan mempertimbangkan untuk membeli. Dari Instagram tadi juga kan, platform Instagram tadi menggunakan story ads targeting. Jadi menggunakan iklan tapi yang story atau juga bisa yang yang feed. Tapi yang targeting terus ke dia gitu dengan orang-orang target orang-orang yang segmentasi pasar seperti ini. Sehingga dengan seringnya dia melihat, dengan seringnya dia mendapat informasi tentang produk kita, dia akan mempertimbangkan untuk membeli produk yang kita tawarkan. Nah, setelah dia mempertimbangkan, dia mau belinya kemana nih, gitu kan? Dia mau melakukan pembeliannya di mana, transaksinya di mana, itu juga harus kita pikirkan. Karena kita tadi menggunakan platform Instagram, nah mungkin kita bisa, di Instagram kan ada Instagram ini, ada Instagram Shop, Instagram Shop. Nah, mungkin bisa di situ, Instagram itu bisa melakukan penjualan kalau dia punya website penjualan. Nah, jadi purchase-nya, melakukan pembeliannya di sini. Lalu kita pikirkan, oh, Instagram nanti dia akan masuk ke bio, dia belinya di Instagram melalui platform yang disediakan fitur Instagram yang marketplace-nya, lalu website penjualan, bisa juga di marketplace, kita masukin marketplace yang memungkinkan orang-orang yang segmentasi pasar ini punya. Contohnya mungkin Shopee atau Tokopedia. Jadi CTA-nya, call to action-nya, dia akan belinya kemana? Di Instagram melalui DM atau website penjualan atau di marketplace. Nanti kita setelah kita tentukan customer-nya dari awareness, consideration, oh dia beli gitu. Nah, setelah dia beli, kan kita nggak mungkin nih
customer kita tuh udah beli sekali kita biarkan gitu kan. Bagaimana ya supaya dia keep in touch dengan kita atau yang dinamakan retention, dia akan beli lagi gitu kan. Yaitu dengan konten-konten Instagram yang sering-sering diperbarui. Ini kalau yang untuk sosial media organik gitu kan. Atau kita DM untuk membangun engagement dengan si customer. Atau bisa dengan WhatsApp bisnis, ketika kita sudah melakukan transaksi dengan dia, sudah punya kontak bisnisnya, sudah kita buatkan manajemen informasi yang bagus di WhatsApp bisnisnya, kita bisa follow up dia. Oh, kita ada produk baru nih gitu, atau dengan konten-konten Instagram yang sering di-upgrade terus mengenai produk-produk kita yang terbaru. Nah, selanjutnya nih, dia udah tahu, udah mempertimbangkan, udah beli dah. Udah sering juga dia keep in touch dengan kita gitu. Orang yang udah udah sering beli punya kita, kita inginkan dia juga mempromosikan produk yang kita punya. Nah, itulah yang namanya advokasi. Jadi setelah dia merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan, dengan perjalanan pelayanan digital marketing kita berikan, nanti kita menginginkan dia juga mempromosikan produk kita. Gimana ya caranya? Karena tadi kita main di Instagram, itu advokasinya Instagram story pelanggan. Jadi dia akan membuat story tentang produk kita. Nah, itulah yang dinamakan customer journey. Jadi kita memplanningkan bagaimana nih perjalanan si customer kita dari mulai dia nggak tahu jadi tahu, lalu dia memberitahu orang lain mengenai produk yang kita punya dengan platform-platform yang udah kita setting ini dan ini. Nah, mungkin itu pengulangan kembali penjelasan mengenai customer journey. Gimana kira-kira teman-teman? Loh, Roy-nya live meeting pula. Oke. Tapi tadi putus-putus nggak? Nggak ya? Nggak, oke. Nah, kita udah review materi kita yang sebelumnya. Kita masuk ke materi kita selanjutnya. Jadi teman-teman, di apa? Di apa namanya? Di ini di profil grup kita yang grup bootcamp itu kan udah ada tuh, udah ada jadwalnya. Jadi kita tuh nanti akan belajarnya ini dia namanya arahnya. Yang pertama fundamental digital marketing, membuat customer journey. Hari ini kita belajar tentang digital marketing paid and organic, yang spesifikasinya hari ini adalah sosial media marketing organik. Jadi nanti teman-teman, oh ya sebelumnya aku mau diskusi nih, maunya teman-teman ada diskusi setiap hari atau gimana? Sebelum kita lanjutkan. Mungkin 30 menit atau berapa gitu untuk membahas materi-materinya, atau kalau misalnya kita ada tugas untuk membahas ternyata ada yang belum dimengerti nih gitu. Karena setelah yang kemarin ternyata masih banyak yang nggak tahu tentang tugasnya gitu kan. Daripada bingung-bingung, mungkin kita bisa bikin 20 menit atau 30 menit gitu untuk membahas itu atau mereview yang belum mengerti. Karena kan sayang ya kalau kelas tapi nggak dapat ilmunya gitu. Gimana nih? Atau mungkin nanti bisa disampaikan di grup aja. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang paid and organic marketing. Digital marketing. Sorry. Jadi, kita udah belajar kemarin. Ada beberapa jenis digital marketing. Ada SEO, SEM, dan sebagainya gitu ya. Nah,
Digital marketing ini ada yang organik dan ada yang paid, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Ya, gratis. Sebenarnya nggak gratis-gratis juga, tapi nggak yang semahal berbayarnya yang paid gitu. Nah, jadi ada dua, organik dan paid. Apa itu organic marketing? Nah, organic marketing itu adalah strategi pemasaran yang kita menghasilkan trafficnya itu agak lumayan lama waktunya, tapi tanpa pembayaran. Nah, gitu. Jadi kita nggak mengeluarkan uang untuk beriklan, istilahnya gitu. Tapi kita tetap menggunakan digital marketing dengan konsekuensi itu yang cukup lama. Selanjutnya ada paid marketing. Nah, jadi di digital marketing itu ada yang berbayar, namanya paid marketing. Dengan kita membayar iklan, kita membayar promosi, itu bisa mendorong brand kita untuk jangkauannya itu lebih luas lagi, targetnya lebih luas lagi, audiens yang didapatkan itu lebih luas lagi dengan metode berbayar. Nah, ini perbedaan perbedaan yang bisa dipertimbangkan ketika kita ingin memilih apakah kita mau menggunakan organic marketing atau paid marketing. Yang pertama dalam masalah pembiayaan. Nah, organic marketing itu kita tidak terlalu memerlukan biaya yang banyak. Contoh nih, misalnya sosial media. Untuk membuat konten yang organik, kita membutuhkan bisa 1 bulan dengan konsisten membuat konten 1 hari 2 kali misalnya gitu ya. Tapi konsisten terus, waktunya lama, tapi biayanya sedikit. Atau kita mau cepat, tapi kita berbayar gitu. Kalau terakhir aku coba di Instagram itu, kalau dulu masih 20.000 paling kecil. Kalau sekarang kayaknya udah 30.000. Jadi eh, itu paid marketing. Jadi kita kalau yang organik itu tidak memerlukan uang langsung untuk untuk promosi dengan bayar iklan. Kalau paid marketing itu menggunakan uang langsung untuk kita beriklan di sosial media yang mau kita targetkan. Nah, untuk platform, kalau yang organic marketing, kita menggunakan blog, sosial media, dan web. Jadi kenapa kemarin salah satu jenis digital marketing itu adalah website. Nah, di website itu kita bisa menjalankan organic marketing dengan adanya konten-konten dan SEO. Kalau SEO kan gratis kan, tapi lama. Media sosial feed juga tidak memerlukan biaya yang banyak, tapi lumayan lama karena kita membangun konten dan awareness para audiens kita. Kalau paid marketing, ini menggunakan platform periklanan berbayar. Ada Google Ads, TikTok Ads, Instagram Ads, Facebook Ads. Jadi mereka menggunakan platform-platform yang memang ada iklan berbayarnya. Atau kalau yang untuk website pakai SEM, gitu kan. Nah, itu dari platform penggunaannya. Kalau pengutamaannya, kalau organic marketing kita akan mengutamakan awareness dari orang yang nggak tahu jadi tahu nih gitu kan. Tapi dengan waktu cukup lama karena itu dengan konten-konten yang lumayan konsisten gitu dan harus konsisten. Nah, kalau organic marketing itu yang diutamakan adalah awareness. Kita membangun awareness orang nih. Contoh misalnya tadi obat herbal ya, si Roy. Kita membangun awareness dengan organic marketing dengan terus memberikan audiens kita konten-konten mengenai obat herbal sampai mereka tertanam mindset bahwa mereka harus beli gitu. Nah, kalau untuk yang paid marketing, tujuan yang utama itu adalah untuk engagement. Mereka akan bisa dapat target audiens yang banyak, tertargeting, terus lebih luas lagi kalau mereka bayar. Karena kan
platform itu memang menargetkan orang-orang yang sesuai dengan yang kita mau bayar gitu kan. Jadi langsung terbangun engagement-nya. Sementara di organic marketing engagement-nya mungkin akan lebih rendah dan akan lama itu. Sementara kalau yang di paid marketing engagement-nya akan lebih tinggi gitu. Contoh nih ya di TikTok misalnya. Kan kalau TikTok kan algoritmanya kadang kita kurang paham nih, ada yang nggak ini, ada yang nggak kontennya kontennya nggak bagus tapi itu gitu ya. Nah tapi kalau yang ads, tapi kalau misalnya kita mau untuk yang usaha, kadang kan susah ya untuk memahami algoritma seperti itu. Kadang engagementnya rendah gitu kan. Terbangun awareness-nya tapi nggak engagementnya nggak tinggi gitu. Nah harus pakai AdSense. Dalam 2 hari mungkin udah bisa mencapai berkakak, maksudnya beribu-ribu viewers gitu. Engagementnya jadi tinggi. Tapi kalau kita nggak pakai ads, orang akan lihat juga, tapi orang yang lihat tuh akan lihat tapi nggak terlalu besar engagementnya. Contohnya seperti itulah kalau misalnya untuk platform atau apa yang diutamakan dari organik dan paid marketing. Nah, eh, nilai positifnya itu kalau organic marketing ini tuh cocok untuk diberikan pelanggan untuk ke pelanggan setia. Nah, contohnya tadi tuh yang di customer journey setelah mereka beli, organic marketing ini perlu untuk mereka tetap setia. Jadi ada konten-konten yang memang dibuat untuk mereka tetap keep in touch dengan kita. Sehingga mereka retention kan tadi. Gitu. Nah, organic marketing ini yang diperlukan. Contohnya kalau sosial media dengan konten-konten, website dengan konten-konten gitu. Nah, paid marketing itu diluncurkan untuk menggait audiens dan prospek baru. Contohnya ini udah beli nih gitu kan. Tadi kan tujuan mereka engagement. Tujuan dari paid marketing ini engagement. Jadi kita bisa mendapatkan prospek-prospek baru. Jadi kita misalnya udah menjangkau 1.000 audiens nih. Nggak ada yang closing. Bayar lagi iklan untuk dapatkan lebih banyak lagi audiens, untuk dapatkan closing yang lebih banyak. Nah, makanya kenapa digital marketer luar yang berada jor-joran itu mereka mengeluarkan uang yang banyak untuk dapatkan prospek yang banyak juga gitu. Oke, itu tentang organic marketing dan paid marketing. Apa aja jenis-jenis marketingnya gitu kan? Jenis-jenis marketing. Yang organik itu sosial media. Jadi sosial media ini cukup unik ya. Sosial media itu bisa organik, bisa paid. Karena kan di sosial media ada iklannya juga, ada AdSense-nya juga. Jadi kalau di sosial media ada dua, dia bisa untuk organik, dia bisa untuk yang paid. Di website juga, di website bisa untuk yang organik dan bisa yang paid. Kalau yang organiknya dia pakai SEO, kalau yang paidnya dia pakai SEM. Kalau sosial media, organiknya dia pakai konten, paidnya dia pakai iklan, AdSense. Ini ada sosial media ads, gitu kan, kalau yang di paid marketing. Kalau yang di organik, sosial media organik melalui konten-konten. Kalau di website, ada SEO yang organik. Kalau di website yang paid ada namanya SEM. Jadi inilah dia jenis-jenis digital marketing yang dikategorikan berdasarkan dia itu organik atau paid. Nah, terus organic marketing juga ada review organik dari yang pelajaran kita sebelumnya, advokasi. Jadi ada memang review dari orang-orang yang sudah menggunakan produk, dia dengan sukarela mereview produk-produk kita atau jasa-jasa kita. Banyak orang yang jadikan ini sebagai konten untuk orang lain juga bisa lihat gitu. Nah kalau yang paid-nya itu influencer marketing. Ini memang disengajakan ada influencer yang akan mereview produk-produk atau jasa-jasa yang mereka berikan gitu, dan otomatis pasti berbayar. Oke, kita akan bahas malam hari ini, kita akan lebih spesifik ke sosial media. Nah, di sosial media seperti aku sampaikan tadi, di sosial media ini ada yang organik, ada yang paid. Organik ketika kita membangun
konten-konten sehingga awareness-nya terbangun. Kalau yang paid, kita buat iklan-iklan supaya engagement-nya tinggi. Jadi, kalau yang organik di sosial media marketing, tujuannya untuk menumbuhkan citra brand yang baik. Jadi dengan banyaknya konten-konten, seringnya konten-konten, jadi trust-nya si customer itu terbangun. Contohnya kalau kita mau beli sesuatu gitu ya, mau beli produk, pasti kita lihat platformnya kan, platform sosial medianya. Kebanyakan Instagram sekarang. Kita lihat udah banyak belum ya konten-kontennya gitu. Kita akan lebih percaya kepada usaha yang sosial medianya tuh rame. Benar nggak? Tuh, daripada sosial media yang kurang rame. Nah, makanya sosial media organik yang kita bangun perlahan-lahan melalui konten itu bisa menumbuhkan citra brand yang baik. Lalu selanjutnya akan mempertahankan customer yang udah ada, tuh, karena yang tadi udah ter-awareness, sudah terbangun awareness-nya, lalu dia akan selalu dapat konten-konten untuk jaringannya terputus ya? Enggak Kak, masih aman. Jaringan bisa. Aman nggak? Oh aman ya? Ya. Nah jadi yang organik itu mempertahankan customer yang sudah ada. Misalnya kita tadi misalnya Duipa jual jam. Duipa pakai strategi pertama dia iklanin dulu, tuh kan. Nah kalau udah ketemu nih customernya, audiensnya, udah tahu, udah tertarik dengan jamnya, dia nggak mungkin meninggalkan yang organiknya. Dia harus punya konten-konten yang mengisi sosial media untuk customernya ini lihat. Ya. Sehingga customernya ini makin percaya dan akan bertahan nih, oh produknya bagus gitu, bisa dilihat dari konten-konten yang dia buat. Gitu. Terus selanjutnya mengkonversi follower menjadi customer. Nah setelah dari organik tadi orang-orang udah percaya gitu kan, yang udah sering-sering lihat, nanti dia akan jadi customer. Kalau yang paid itu tadi kayak yang udah dibilang sebelumnya, tujuannya tuh engagement. Nah, kalau yang nggak tahu engagement tuh apa ya? Ikatan antara si penjual dengan si pembeli melalui platform digital. Nah, kalau yang paid menjangkau banyak calon customer ya tadi ya, karena dia beli kan. Jadi postingannya itu bisa disebarkan ke banyak orang yang udah ditargetkan. Terus kalau yang organik kan kita nggak tahu nih ini kontennya ini pergi kemana aja. Tapi kalau yang paid udah pasti terpetakan. Jadi tepat sasaran. Yang paid juga untuk bisnis kita jadi lebih cepat. Misalnya kita punya target dalam 1 bulan kita mau followersnya naik berapa ribu gitu. Nah kalau kita buatkan strateginya ya harus dengan dibalancekan antara yang paid sama organik. Kalau kita mau engagement tinggi, berarti kita harus beriklan. Kalau kita mau udah tinggi terus terpertahankan, itu harus dari organik. Nah, kita masuk ke social media management. Karena tadi aku bilang kalau kita malam ini mau fokusnya ke sosial media, masih terputus kah? Enggak, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, social media management. Jadi tadi kan ada social media marketing. Nah, ini bagaimana kita memanajemen sosial media. Nanti yang social media marketing itu masuk ke dalam social media management karena kita akan menentukan ini bagaimana strategi kita memarketingkan melalui sosial media gitu, melalui manajemennya. Karena sosial media ini kan bisa organik, bisa ads. Nah, jadi kita bagaimana memanagenya supaya dia balance. Awareness-nya dapat, engagement-nya dapat gitu. Nah,
Nah, apa itu social media management? Ini dia. Social media management itu adalah bagaimana kita mengelola atau memanfaatkan sosial media untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, serta menganalisis penggunaan sosial media untuk mengembangkan strategi pemasaran. Jadi, bagaimana platform sosial media itu bisa kita jadikan lahan untuk kita melakukan pemasaran di dalamnya. Otomatis untuk melakukan pemasarannya kita harus memanajemennya dengan baik. Nah, fungsi sosial media manajemen. Yang pertama, membangun citra yang kuat di internet. Jadi kalau kita udah mengatur, udah mengelola sosial media kita dengan baik, maka produk kita akan mendapatkan citra yang baik juga. Karena zaman sekarang orang kalau mau nyari produk, yang pertama kali dicari itu pasti sosial medianya. Semakin banyak engagement yang terjadi di dalamnya, misalnya nih contohnya banyak yang like, banyak yang share, banyak yang komen, itu citranya akan makin baik gitu kan. Terus meningkatkan kesadaran terhadap keberadaan produk, tadi awareness. Jadi kalau kita di sosial media itu fungsinya untuk awareness. Misalnya ini ada kafenya kita tahu bentuk kafe itu seperti apa, kita tahu kopi yang ditawarkan apa aja, kita tahu sekonfi apa di situ dari konten-konten yang dia buat gitu kan, dari postingan-postingan sosial media dia yang udah di manajemen sedemikian rupa supaya kita bisa tahu nih, ini produk dia seperti apa gitu. Terus meningkatkan impresi akun, meningkatkan engagement akun, dan menjadi media yang praktis. Manfaat sosial media manajemen. Yang pertama, meningkatkan jangkauan bisnis. Seperti yang aku bilang tadi, zaman sekarang tuh orang apa-apa kalau misalnya mau cari produk atau jasa tuh yang pertama kali dibuka itu sosial media. Kalau nggak Instagramnya, TikToknya. Kalau sekarang ya, yang lebih ini. Atau websitenya. Tuh. Terus memperkuat hubungan dengan pelanggan. Jadi dari sosial media kita bisa langsung keep in touch dengan pelanggan kita. Kita bisa tahu kebutuhan pelanggan kita. Nah, sebenarnya memperoleh informasi yang berharga gitu. Kita bisa tahu nih, sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang bisa kita tingkatkan dari penjualan produk kita. Nah, itu dia manfaat dari sosial media manajemen. Sehingga ketika sosial media kita udah termanage dengan baik, kita akan dapat insight-insight juga, insight yang baik juga, informasi yang berharga gitu. Contohnya kan kadang banyak tuh kan postingan-postingan di sosial media yang kayak pertanyaan-pertanyaan, karena perusahaan butuh mengupgrade usaha dan produknya juga. Nah, dari sosial media manajemen ini bisa jadi salah satu lahan untuk kita mendapatkan informasi yang berharga ini dari engagement yang bisa kita create di sosial media kita. Selanjutnya meningkatkan efektivitas iklan. Kalau misalnya kita cuma iklan aja nih gitu kan, itu kurang efektif juga kalau misalnya sosial media kita juga tidak termanajemen dengan baik. Contoh nih ya, kalau jadi ada pertanyaan, mana baik, iklan dulu atau buat konten dulu? Kalau menurut Dipa, mana yang lebih didahulukan? Kalau menurut Buat iklan dulu atau buat konten dulu? saya konten dulu kita konten dulu Kenapa? baru diiklankan. Karena kalau misalnya kita iklan tetap nggak ada kontennya, ya apa yang mau kita iklankan? Dan Nggak, iklan itu maksudnya kan berguna. maksud kakak tuh aku tuh di manajemen dulu Instagramnya dengan banyak-banyak konten di dalamnya atau kita iklanin dulu? Terus Ya kalau iklan banyak itu konten. konten dulu sih Kak, baru bisa diiklankan kalau menurut dulu. Iya, Karena kalau ya, karena karena kalau misalnya kita iklankan, tapi lalu orang itu tertarik, lalu untuk melihat di apa kita di bagian Instagram kita, tapi malah di Instagram kita tuh gak ada kontennya. Jadi orang gagal tertarik. nah benar. Jadi kan banyak nih biasanya di dalam marketer itu dia fokus ke AdSense. Dia mengiklankan produk-produknya tapi dia nggak memikirkan Instagram dia tidak merapikan, tidak membuat konten. Jadi ketika orang datang, audiensnya nih udah ke target nih, datang ke sosial media dia kosong, nggak banyak, ya orang pergi lagi gitu. Nah jadi makanya
salah satu manfaat sosial media manajemen itu adalah untuk meningkatkan efektivitas iklan. Jadi udah kita buat nih iklannya, akan efektif iklan itu ketika orang yang datang, audiens yang udah tertarget itu datang, dia udah bisa langsung lihat-lihat, oh ini ya produknya, oh ini, oh aku tertarik mau beli yang ini gitu. Jadi kadang kebanyakan sosial media marketer, mereka tuh fokus ke AdSense gitu, jor-joran banyak-banyak apa ngeluarin uang. Padahal ketika orang itu datang ke itu dia, ketika orang datang ke sosial media dia, kosong nggak ada apa-apa. Jadi mana orang mau mempertimbangkan membeli suatu produk gitu kan? Tuh. Ada tuh pertanyaan seperti itu juga. Mana lebih dulu kita paid marketing atau organic marketing? Kita iklan dulu atau bangun konten dulu? Nah, ini jawabannya kira-kira seperti itu. Nah, ini dia. Social management itu seperti apa? Kira-kira perjalanannya seperti ini. Pertama, kita merencanakan strategi media sosial. Lalu bagaimana kita setelah kita membuat strateginya, kita mengelola konten yang ada, lalu memantau performa dan berinteraksi dengan pengikut atau pengguna lainnya. Jadi, kalau kita mau memarketingkan produk atau jasa kita di sosial media, kita harus memanajemennya dengan baik. Kita harus punya strategi yang baik juga. Nah, strategi itu akan berkaitan juga dengan bagaimana kita mengelola konten. Dan konten kita akan seperti apa, itu berkaitan dengan strategi. Nah, strategi sosial media kita berkaitan dengan sebelum tadi, yang pembahasan kita yang lalu-lalu, yaitu tentang segmentasi pasar. Jadi makanya kemarin dibuka dengan segmentasi pasar dulu, supaya mindset kita sama, dan ketika kita merencanakan strategi sosial media, jadi lebih mudah gitu. Yang pertama, merencanakan strategi media sosial. Nah, ini itu berkaitan dengan kita merencanakan apa yang ingin kita capai dengan publikasi konten. Kita akan membuat strategi ini dengan campaign yang ini, kita akan dapatkan apa, targetnya apa. Terus merencanakan strategi konten juga berkaitan dengan tipe konten apa yang sesuai. Nah, seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Makanya hal pertama yang harus kita pahami sebelum kita merencanakan strategi sosial adalah produk dan jasa yang mau kita tawarkan itu apa sebenarnya. Gitu. Terus segmentasi pasar kita itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa dengan mudah merencanakan strategi tipe konten apa nih yang sesuai. Gitu. Kalau misalnya nih kayak Duipa contoh yang mau dia buat jual jam gitu kan. Kira-kira tipe konten apa yang sesuai untuk penjualan jam dengan demografis yang udah ditentukan oleh Duipa, tuh orang-orang yang berusia kan jual jam nih misalnya. Orang-orang yang berusia muda sama yang berusia dewasa itu beda tipe kontennya. Makanya mengetahui segmentasi pasar itu sangat berkaitan erat dengan nantinya kita merencanakan strategi media sosial kita. Lalu merencanakannya itu juga berkaitan dengan bagaimana kita membuatnya dan mendistribusi konten. Ini juga berkaitan dengan pemilihan platform yang akan kita pilih. Kita nih mau pilihnya Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, atau apa yang sesuai dengan segmentasi pasar kita tadi. Yang juga kita akan menentukan bagaimana cara kita mengukur keberhasilannya. Kan kita nggak mungkin sembarangan buat konten, terus kita lempar sembarangan aja gitu kan di platform kita, terus kita nggak ngukur bagaimana cara mengukur keberhasilannya. Nih campaign ini akan berhasil dilihat dari mananya nih gitu. Jadi kira-kira merencanakan strategi sosial media itu berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Nah, untuk merencanakan strategi media sosial, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita menentukan tujuan. Jadi misalnya nih, aku pilih platform Instagram misalnya. Tujuan kita untuk itu apa? Kayak yang dari customer journey yang udah kita bahas sebelumnya. Nanti kita tahu tuh strategi media sosialnya. Tujuannya adalah awareness yang akan membangun consideration, lalu
per case. Nah, jadi kita udah bisa tuh menentukan tujuannya. Oh, jadi alurnya akan seperti ini, strateginya seperti ini nih gitu. Kalau tujuannya si Dwi Pak pengen orang tahu jamnya ini adalah jam yang berkualitas, nanti dia bisa tahu, oh strateginya seperti ini, kontennya akan seperti ini, orangnya akan ini. Atau kalau misalnya Roy mau menentukan, Roy mau buat strategi media sosial untuk membuat orang tahu tentang obat herbalnya, kan tujuannya itu ini, tujuannya supaya orang tahu nih obat herbal ini tadi apa digunakan untuk orang-orang yang eh, tidak ingin sakit ya, tidak ingin sakit. Nah itu, jadi dia bisa menentukan konten-kontennya seperti apa. Lalu selanjutnya dalam merencanakan strategi konten kita harus kenal audiens. Nah itu dia di segmentasi pasar kita harus memang kenal niche. Kalau di digital marketing namanya niche. Kalau di marketing aja namanya segmentasi pasar, gitu kan? Harus kita kenali karena kalau kita nggak kenal audiens kita, dalam pembuatan pilar kontennya nanti kita bingung nih mau buat kontennya yang gimana gitu kan kalau kita nggak tahu audiens kita. Makanya hal pertama itu memang kita harus tahu segmentasi pasarnya, jadi kita bisa merencanakan strategi media sosial. Contohnya nih kayak tadi Faiz ya, Faiz usaha apa tadi ya Faiz ya, food truck nih, mahasiswa atau mahasiswi usia 18 sampai 28 tahun. Nanti eh, Faiz udah tahu tuh audiensnya itu. Berarti jenis-jenis kontennya, berarti strategi media sosialnya, platform yang dia gunakan akan seperti ini. Gitu. Nah selanjutnya riset kompetitor. Kan udah banyak nih orang-orang yang ada di sosial media gitu kan. Sebelum kita membuat strategi media sosial, kita harus riset juga kompetitor kita. Contoh, misalnya kayak RW. RW bisa lihat beberapa sosial media yang berkaitan dengan penjualan obat herbal itu seperti apa, strategi mereka seperti apa, cara mereka seperti apa. Jadi bisa ditiru juga atau bisa di upgrade. Oh ternyata mereka pakai strategi ini kurang berhasil sepertinya, pakai strategi yang lain. Jadi harus riset kompetitor yang lagi happening di produk yang ini apa gitu. Apa yang udah dilakukan orang sebelumnya. Jenis-jenis konten apa yang kira-kira disukai oleh orang-orang yang sama nih tujuan dan audiensnya gitu, yang dengan kompetitor kita. Nah, selanjutnya untuk merencanakan strategi media sosial kita juga harus tahu kelebihan sehingga itu yang bisa kita tonjolkan ketika nanti kita mempersiapkan konten-konten atau platform-platform yang mau kita pilih. Ketika kita udah tahu nih kelebihan kita, misalnya nih apa ya, misalnya tadi Dwipa jual jam, kelebihannya apa gitu. Kalau udah tahu kelebihannya, dia akan fokus ke mengupload kelebihan-kelebihannya sebagai konten. Jadi orang makin makin tahu tentang produk dan jasa yang dia tawarkan. Lanjutnya, kita harus punya perencanaan metrik pengukuran hasil. Jadi misalnya kita buat reels misalnya gitu ya, dengan jenis konten seperti ini, dengan ide konten seperti ini, kampanyenya ini. Kita lihat ini sesuai nggak ya dengan apa namanya audiens kita, mereka suka nggak dengan apa namanya kita tahu pengukuran dari sosial media apa konten yang kita buat. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Asri, Faiz, Dwipa, Faras, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang mengelola konten. Konten kan salah satu hal yang penting dalam sosial media manajemen itu adalah konten. Nah,
Jadi kita harus pandai dan harus tahu bagaimana cara kita mengelola konten. Bagaimana kita bisa membrandingkan produk kita atau jasa kita di dalam konten itu. Lalu apakah konten itu bisa menjadi sebuah fasilitas atau jalan kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan audiens kita. Nah, dalam mengelola konten, yang pertama yang kita perlukan adalah tentukan platform apa aja yang kita gunakan untuk membangun branding. Contoh kayak misalnya Dwipa mau usaha jam misalnya. Platform apa yang mau digunakan? Instagram atau TikTok? Atau dua-duanya? Tapi sebelum kita menentukan ini, itu tadi kita udah tahu audiens kita dan kita udah tahu tipe platform ini. Contoh misalnya Facebook. Facebook itu rata-rata digunakan oleh orang yang usianya dari sekian dan sekian dengan perilaku audiens yang seperti ini, dengan jenis orang yang seperti ini. Jadi kita sebelum menentukan platform kita harus tahu juga jenis-jenis dari platform itu. Facebook, Instagram, TikTok, itu kelebihan dan kekurangan di masing-masing platform itu kita harus tahu. Contoh nih, misalnya kayak di Facebook. Kaum milenial sekarang jarang pakai Facebook. Jadi kalau misalnya Dwipa mau jualan jam dengan segmentasi pasar yang misalnya usia 18 sampai 20 tahun, kalau dia pilih platformnya Facebook, mungkin akan kurang efektif. Jadi kira-kira apa yang efektif? Mungkin TikTok, karena sesuai dengan usia-usia yang pengguna itu. Jadi sebelum kita mulai konten, kita harus tahu dulu nih platformnya apa dulu nih yang harus kita fokuskan. Gak apa-apa kita berada di beberapa platform, tapi ada platform yang memang kita fokuskan. Contohnya Instagram. Kita akan fokus ke Instagram, tapi nggak melupakan TikTok juga, karena kan kadang audiens kita juga ada di situ, kan, tanpa melupakan Facebook juga. Gitu. Nah, selanjutnya kenali karakteristik dan keunggulan tiap platform. Nah, itu tadi yang saya sebutkan tadi. Kita harus tahu dulu nih, ini masing-masing platform ini apa kelebihannya, apa keunggulannya, karakteristiknya seperti apa, sesuai nggak dengan apa yang mau kita buat, sesuai nggak dengan tujuan dari strategi kita. Nah, setelah kita tahu platform apa yang mau kita buat, lalu karakteristik di setiap platform itu seperti apa, udah kita tentukan platformnya apa, mulailah kita persiapkan konten dan penunjangnya bagi setiap platform. Nah, ini mungkin sedikit informasi sosial media yang paling sering digunakan di tahun 2021 itu setelah dilakukan penelitian. YouTube yang pertama, WhatsApp, lalu Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lain-lain. Tapi kayaknya 2023 sekarang udah beda lagi gitu. Nanti kita share informasi terbarunya. Oke. Tadi mengelola konten. Nah, setelah kita udah tahu platformnya apa, udah tahu ini aku mau buatnya di sini nih, di sini dengan karakteristik masing-masing platform. Selanjutnya adalah kita membuat konten. Tapi untuk efektivitas kita dalam pembuatan konten, kita harus punya yang namanya kalender konten. Jadi tadi kan sebelumnya udah aku jelasin juga. Mengelola konten dan membuat strategi konten, itu kita harus tahu nih jenis konten apa nih yang mau kita buat. Video, gambar, microblog, atau apa yang sesuai dengan audiens kita yang lebih membuat orang tertarik. Terus platformnya di mana dan waktu postingnya. Soalnya waktu postingnya itu bisa kita sesuaikan dengan platformnya. Yang di platform itu juga menyediakan, contohnya nih di Instagram. Di Instagram kan kita bisa lihat metriknya pengguna Instagram
yang termasuk ke audiens kita, yang biasanya akan terengage dengan konten kita itu di jam berapa. Nah, jadi kita bisa tahu dan menentukan waktu posting. Terus lalu selanjutnya membuat targetnya. Targetnya apa nih dari konten yang mau kita buat? Oke. Kira-kira sampai di sini apakah ada pertanyaan? Untuk kalender konten ini nanti bisa di-share, bisa aku share contoh dari kalender kontennya. Terus sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Cukup, Kak. Cukup. Cukup bisa dipahami dan bisa dimengerti. Nah, ini pembahasannya ini yang organik ya, yang social media management yang organik, karena kita fokus ke pembangunan platform sosial media yang kita pilih melalui strategi-strategi konten yang mau kita buat. Oke. Jadi dari tugas yang pertama kemarin, kita udah tahu segmentasi pasar, usahanya apa, customer journey-nya apa, planning digital marketingnya apa, dan kebanyakan kalau aku lihat kita mainnya di sosial media, ya kan? Nah, karena tadi udah dijelaskan juga tentang social media management dari 1 dan 2, strategi dan pembuatan konten, pengelolaan konten. Nanti kita akan lanjut ke yang 3, 4, 5. Tapi sampai yang di 1 dan 2, strategi pengelolaan konten dan strategi pengelolaan sosial media dan pengelolaan konten, kita akan coba buat praktekkan langsung dari usaha yang udah kita buat kemarin. Kita udah tahu nih target pasarnya, segmentasi pasarnya, udah tahu customer journey-nya, udah tahu planning digital marketing-nya seperti apa. Nah, kita juga udah belajar bagaimana mengelola sosial media, gitu kan. Aku mau kita coba praktek gimana cara membuat kalender konten untuk usaha-usaha yang kemarin udah dibuat. Jadi patokannya dari tugas yang pertama. Lalu tugas yang kedua ini adalah membuat kalender konten. Kayak contohnya tadi kan Duipa, apa nih, Faiz atau Duipa ya? Nih, contohnya nih, Faiz buat kos khusus putra, awareness-nya melihat iklan online yang disebar melalui media sosial. Nah, kan nggak mungkin iklannya dulu kan, ada konten-kontennya. Nah, aku mau kita sama-sama buat tugasnya ini jenis konten yang mau dibuat berdasarkan dari customer journey dan digital marketing sesuai segmentasi pasar yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk materi yang 1 dan 2 yang kita bahas pada malam hari ini. Nanti kita bisa lanjut lagi ke yang 3, 4, 5. Oke. Kira-kira untuk itu ada yang mau ditanyakan? Maaf, Kak, bisa diulang lagi yang tadi, Kak? Yang mana? Tugasnya Ya. ya? Iya. Nah, jadi kan aku udah jelasin nih tentang social media management, bagian menentukan strategi dan mengelola konten. Berdasarkan dari tugas yang pertama kemarin, kita udah buat jenis usahanya, segmentasi pasar, udah buat customer journey-nya, udah buat planning digital marketing-nya. Aku mau tugas yang project kedua itu adalah membuat kalender konten sesuai dengan customer journey di tugas yang pertama. Nah, jadi misalnya kayak Duipa contohnya, jual apa? Usahanya jam kan. Nah, Duipa pikirkan untuk membangun awareness, jenis konten apa yang harus Duipa buat, lalu pakai platform apa, waktu postingnya di jam berapa yang sesuai dengan segmentasi pasar yang udah Duipa create kemarin, lalu targetnya apa.
coba buat kalender kontennya untuk 1 minggu. Nanti borangnya aku share juga di grup. Jadi nanti berdasarkan dari yang tadi, dari project pertama akan connect ke project kedua. Itu membuat kalender konten. Ini baru yang pembahasan sosial media manajemen 1 dan 2. Nanti setelah kita buat tugas ini, kita akan bahas, review lagi, baru masuk yang ketiga, 4, 5. Gitu. Sip, ada yang mau ditanyakan? Izin tanya, Iya. maksudnya kalender konten itu tadi masih kurang paham. Misalnya gini nih, Kak, kalau kita punya usaha, kita tahu tempat dan waktunya bagaimana kita share produk kita itu, gitu maksudnya ya, Kak. Gimana Asri? Maksudnya kita kan membuat suatu produk atau usaha, terus itu kan Kak, kalender konten itu maksudnya kita tahu memasarkan di waktu kapan dan di tempat mana gitu ya, Kak? Iya. Jadi misal gini, Asri misalnya aku buat contohnya dari ini ya, dari yang punya Dwipa. Misalnya nih yang punya Dwipa tadi, dia di project pertama dia akan menghandle jenis usahanya itu jam, misalnya penjualan jam. Segmentasi pasarnya yang seperti disebutkannya tadi. Lalu customer journey-nya seperti yang disebutkannya tadi, ada awareness, ada consideration gitu kan melalui sosial media. Nah, kita kan udah belajar nih tentang sosial media manajemen. Dari dari pengelolaan digital marketing di usaha yang kita buat di proyek pertama, kita anggap kita sedang ada proyek untuk sosial media manajemennya. Nah, produk ini bisa kita kelola kontennya itu seperti apa, dan kita buatkan kalender kontennya. Nah, kalender konten itu maksudnya jadwal-jadwal dari pembuatan konten itu. Misalnya, kan membangun awareness itu kan nggak ada tahap-tahapnya gitu kan. Misalnya untuk mempresentasikan sebenarnya jam apa nih yang dijual, kenapa kita harus pakai jam, apa keunggulan dari produknya, di mana dia bisa beli. Nah, itu yang coba dibuat. Untuk informasi-informasi ini, nanti jenis-jenis konten yang mau dibuat ini seperti apa? Apakah microblog, apakah melalui feed, apakah melalui reels, yang kira-kira sesuai dengan segmentasi pasar yang udah diciptakan juga, udah ditentukan tadi. Kira-kira paham, Asri? Paham, Kak. Oke, sip. Oke, mungkin itu aja untuk malam hari ini. Pembahasan kita melalui sosial media manajemen yang part 1 dan 2. Nanti kita buat tugas ini dulu. Setelah itu kita review dan kita masuk ke yang 3, 4, 5. Ini itu aja dari Kakak Fitri. Iya. Boleh, ada yang mau bertanya lagi atau apa? Kalau misalnya udah nggak ada lagi, bisa kita tutup, bisa kita komunikasinya di WhatsApp. Jadi teman-teman, jangan sungkan, feel free aja mau bertanya gitu. Pokoknya apa yang nggak ngerti, tanyain aja. Pokoknya apa yang nggak bisa ditanyain aja gitu. Jadi kita bisa diskusi, misalnya lagi buat tugas nih gitu kan, Kak, yang ini gimana ya gitu. Langsung aja tanyain.